Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Fatan, NIM 11221037, dan pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan layanan PubSub log aggregator dengan idempotent consumer dan deduplication. Jadi, apa itu layanan PubSub log aggregator? Layanan PubSub log aggregator adalah sistem pengumpulan log yang menggunakan model publish subscribe, di mana sumber data atau publisher mengirim log ke saluran dan beberapa subscriber atau konsumen. Jadi ada 3 hal penting yang akan dibahas di layanan PubSub log aggregator ini, yaitu yang pertama ada log aggregator yang berfungsi sebagai pengumpul semua log dari berbagai sumber ke satu tempat. Yang kedua ada idempotent consumer yang memastikan bahwa jika pesan log yang sama dikirim lebih dari sekali, hasil akhirnya tetap sama atau tidak terjadi duplikasi efek. Terus yang ketiga ada deduplication, yaitu proses menghapus log yang identik agar hanya satu salinan yang disimpan atau diproses. Jadi duplikatnya hanya satu saja, tidak lebih. Secara singkat, sistem ini menjamin log dikumpulkan secara terpusat, aman dari duplikasi, dan tetap konsisten meskipun terjadi pengiriman ulang. Baik, mungkin tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke proses demonstrasi. Oke, jadi untuk demonstrasi yang pertama, kita akan mencoba untuk membuild dan meng-run kontainer log aggregator. Jadi dimulai dengan docker compose up log aggregator. Oke, kita cek docker kontainer yang sudah dibuat tadi dengan cara mengetik docker compose ps. Di sini ada, kita cek apakah log aggregator sudah berjalan dengan docker compose log aggregator. Oke, di sini sudah berjalan. Kita coba cek di localhost. Di sini sudah ada startnya. Jadi karena belum dipublish apa-apa, di sini start yang ditampilkan masih 0 semua. Oke, jadi untuk demonstrasi poin kedua, kita bakal nyoba untuk ngirim event dan membuktikan idempotensi dan deduplikasi bekerja. Jadi kita coba dengan cara docker compose rm publisher. Ini fungsinya untuk ngirim event. Oke, lanjut. Kita tunggu sampai event selesai dikirim. Oke, kita ke localhost lagi. Oke, di sini ada 52 event yang diterima oleh localhost dan ada yang masih diproses sebanyak 42 dan duplikat yang di drop ada 2. Oke, lanjut ke poin ketiga dari demonstrasi ini, yaitu memeriksa stats sebelum dan sudah event terkirim. Jadi bisa dilihat di sini ya, ini receive-nya 52, unitnya yang diproses masih 42, ya sama kayak yang tadi. Kita coba down dulu, docker compose down. Habis itu kita up lagi. Dan kita publish lagi. Kita tunggu. Selesai dikirim, kita cek apakah ada perubahan di sini. Di sini ada yang diproses menambah jadi 84 dan yang terima masih 52. Artinya event yang terkirim masih diproses. Lanjut ke poin 4 dari demonstrasi ini atau tahapan terakhir, yaitu
merestart container untuk menunjukkan persistence dari deduplikasi untuk mencegah preprocessing. Jadi kita coba restart di sini. Baik, ini sebelum di restart tadi ya, startnya masih 52, prosesnya 84, duplikannya 2, masih stop. Setelah di reset, kita cek receive-nya jadi 0 dan unit prosesnya masih 84. Artinya setelah di reset data masih persisten atau masih menetap atau tetap diproses selama proses restart terjadi. Oke, jadi di sini ada gambaran dari arsitektur komponen layanan PubSub log aggregator yang selesai buat. Jadi di sini ada 3 komponen utama yang digunakan. Yang pertama ada publisher service, fungsinya untuk menghasilkan dan mengirim log secara periodik ke Redis channel. Terus yang kedua ada subscriber service, fungsinya untuk menerima log dari Redis dan menyimpannya ke file lokal. Terus yang ketiga ada Redis service, fungsinya sebagai message broker yang memfasilitasi komunikasi real time antar service. Kemudian ada keputusan desain utama. Yang pertama saya gunakan Redis PubSub karena ringan dan cepat untuk streaming log real time meskipun tidak menyimpan history message. Yang kedua ada Docker containerization, fungsinya agar setiap service berjalan di kontainer terpisah untuk isolasi dan kemudahan deployment. Terus yang ketiga ada shard volume, lognya disimpan di folder host supaya kalau kontainernya dihapus masih tetap ada. Terus format JSON itu digunakan dengan timestamp, level, dan message untuk standarisasi dan kemudahan parsing. Oke, sekian demonstrasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.